dan kematian pada bayi terus terjadi dan ini akan bisa berdampak jangka panjang, yaitu malnutrisi yang kemudian seperti sering kita dengar itu stunting itu, yang akan berpengaruh terhadap masa depan eee eee, Gaza atau Palestina oleh karena generasi mudanya yang masih dalam fase pertumbuhan itu tidak cukup mendapatkan nutrisi gitu. Jadi menurut saya ini sebuah kejahatan yang luar biasa yang harus segera dihentikan mestinya. Iya, data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 17.000 anak menderita gizi buruk akut Ya, dan ada 900 orang termasuk bayi dan anak-anak telah meninggal ya ya, karena kelaparan sejak awal blokade. Siapa ya. yang paling bersalah dalam kondisi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas ambang kelaparan kritis. Ribuan warga Gaza berada di ambang kelaparan bencana. WFP mencatat bahwa 1 dari 3 orang di Gaza tidak makan selama beberapa hari yang berturut-turut. Bukan hanya itu, warga yang mengantri bantuan ditembaki. Ini menunjukkan kejahatan yang sangat luar biasa. Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat ya kondisi sekarang ini sudah sangat menyedihkan. Bagaimana Ustadz Ismail menggambarkan kondisi kelaparan sekarang yang terjadi di Gaza? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini situasi yang sangat mengerikan ya. PBB itu menyebutnya sebagai dengan istilah man-made mass starvation. Jadi kelaparan massal yang dibuat oleh manusia. Ini sesuatu yang jelas sekali siapa biangnya itu. Biangnya itu tak lain adalah Zionis Yahudi yang telah menutup sama sekali sejak bulan Maret pintu Rafah. Jikapun ada masuk truk bantuan itu hanya kurang lebih sekitar 20 sampai 28 truk sehari, dari idealnya itu kurang lebih sekitar 600 truk gitu. Jelas ini sebuah kejahatan luar biasa. Begitu truk itu masuk, orang berkerumun untuk memperebutkan bantuan, tak jarang kemudian ditembaki. Ini sebuah kekejian yang luar biasa. Ada 1.000 korbannya, Ustaz. Nah, itu dia. Totalnya. Nah, itu dia yang saya kira dunia itu menyaksikan. Kemudian ini sudah lebih dari 80 hari, berarti sudah 3 bulan. Dan kematian pada bayi terus terjadi dan ini akan bisa berdampak jangka panjang, yaitu malnutrisi yang kemudian seperti sering kita dengar itu stunting itu, yang akan berpengaruh terhadap masa depan Gaza atau Palestina oleh karena generasi mudanya yang masih dalam fase pertumbuhan itu tidak cukup mendapatkan nutrisi gitu. Jadi menurut saya ini sebuah kejahatan yang luar biasa yang harus segera dihentikan mestinya. Iya, data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 17.000 anak menderita gizi buruk akut. Ya, Dan ada 900 orang termasuk bayi dan anak-anak telah meninggal ya ya. karena kelaparan sejak awal blokade. Siapa yang paling bersalah dalam kondisi ini? Kita menunjuk setidaknya ada 3 gitu. Yang pertama tentu saja adalah pemerintahan Netanyahu ya, laknatullah alaih, yang terus ngotot tak mau membuka pintu Rafah. Dan yang kedua tentu saja adalah Amerika yang tahu bahwa pintu Rafah itu satu-satunya pintu yang mesti dibuka untuk memberikan bala bantuan kepada penduduk Gaza yang kelaparan, tetap aja dia tidak mau membuka. Dan yang ketiga adalah penguasa di sekitar wilayah Gaza. Penguasa negeri Arab utamanya adalah Mesir gitu. Karena pintu Rafah itu menghubungkan antara wilayah Gaza dan Mesir yang notabene keduanya sama-sama wilayah Islam. Aneh, kita ini
ibarat kata punya rumah, di situ ada pintu yang menghubungkan kamar kita dengan ruang tengah, tapi kita tidak punya kewenangan sama sekali untuk buka pintu itu gitu. Kita harus izin Tel Aviv sama Washington dan mau tunduk gitu. Bahkan ada kemarin Global March for Gaza itu sudah sampai di depan pintu, tak juga mau mereka membukakan. Sampai ada non-muslim yang sampai mengibah-ibah tetap juga tidak dibukakan. Jelas ini sebuah kesalahan yang sangat besar yang harus ditanggung oleh pemerintahan Mesir ini hari. Dan juga sebenarnya adalah pemerintahan di sekitar Gaza. Sebab jika mereka mau tidak adanya pintu itu tidak disoal. Wong itu bala bantuan itu bisa dikirim lewat helikopter, bisa diangkut pakai helikopter itu sangat mudah dari Yordan, dari Mesir, dari mana-mana gitu. Termasuk dari arah laut, tapi itu tidak dilakukan gitu. Jadi tega-teganya mereka menyaksikan sekian puluh ribu, ratus ribu, bahkan disebutkan kan yang terdampak 2,1 juta seluruh penduduk Gaza. Cepat atau lambat itu mereka pasti akan terdampak dan itu akan menimbulkan satu kematian massal yang sangat mengerikan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Zionis Yahudi terhadap penduduk Gaza? Ini sekarang kan sekaligus membuktikan kepada kita semua bahwa memang ada genocide. Mereka melakukan seluruh langkah atau cara untuk menghabisi penduduk Gaza. Dari cara yang paling keras seperti membom sampai cara yang disebutnya itu tampak sangat lunak atau sangat halus, yaitu menyetop bantuan dan membuat mereka itu kelaparan, mati pelan-pelan itu. Jadi intinya ya mereka menginginkan Gaza ini penduduknya habis, lalu dengan itu mereka akan menguasai dan tercapailah apa yang menjadi mimpi lama mereka, yaitu berdirinya Israel Raya. Terakhir Ustaz, apa yang Ya. harus kita lakukan? Inilah bukti kesekian kali betapa pentingnya persatuan umat itu. Persatuan umat itulah yang akan membuat umat Islam menjadi kuat. Tanpa kekuatan sekedar membuka pintu Rafah, pintu yang sama-sama menghubungkan wilayah Islam saja kita tidak mampu. Dan persatuan itu hanya mungkin terjadi jika kita bisa mewujudkan atau mengadakan dua syarat sekaligus, yaitu institusi pemersatu umat dan pemimpin yang menyatukan umat. Institusi pemersatu umat dalam ajaran Islam itu disebut khalifah dan pemimpinnya namanya khilafah dan pemimpinnya namanya khalifah. Karena itu umat Islam harus mengarah ke sana perjuangannya. Sebab kalau tidak mengarah ke sana, itu tak ubahnya kita ini terus memelihara persoalan dan terus akan menanggung banyak sekali penderitaan sebagaimana yang terjadi pada saudara kita di Gaza. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Sama-sama. Pemirsa, demikian tadi kondisi terakhir Gaza yang semakin menyedihkan. Setiap kita akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk penguasa-penguasa Arab yang membiarkan ini terjadi. Karena itu sudah saatnya kita bergerak memperjuangkan satu hal yang akan kemudian menghilangkan penjajahan entitas penjajah Yahudi tadi. Ustaz Ismail mengatakan disitulah pentingnya kita membutuhkan khilafah ala minhajin nubuwah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.